Kata Allah, orang yang bisa masuk ke surga adalah hamba-hambaku yang punya dua syarat saat dia hidup di dunia. Nah, di antara dua ini, syarat pertamanya iman. Nah, kemudian yang kedua, wa amilus shalihat, iman dan amal soleh. Karena syarat masuk surga bukan kedudukan. Kalau syarat masuk surga kedudukan, Firaun paling duluan masuk surga. Namrud lebih duluan masuk surga. Karena syarat masuk surga itu kaya, maka Qarun itu paling depan masuk surga. Kecuali nanti kedudukan atau harta itu diisi dengan iman. Iman itu yang akan menunjukkan harta dan kedudukan untuk mengerjakan amal soleh sebagai bekal ke surga, sesuai dengan amalan-amalan yang kita kerjakan. Saya tidak tahu kita akan wafat dalam keadaan seperti apa, tapi ingat pesan saya, biasakan yang baik-baik, karena dengan itu kita akan diwafatkan. Kalau terfikir Anda berbuat maksiat, maka tolong ingat, saat mengerjakan itu mungkin Anda akan wafat. Jodoh itu takdir, bukan qadar. Beda antara qadar dengan takdir. Kalau qadar itu ketetapan Allah yang dikukuhkan sebelum kita lahir dan tidak akan berubah sampai meninggal. Anda mau nangis darah, mau nangis jus, nangis air, itu gak akan pernah merubah qadar. Di antara qadar itu misalnya ajal, itu batas usia kita sampai meninggal. Kata Allah, setiap umat saya tetapkan waktu pulangnya. Tapi jodoh tidak, itu takdir. Takdir itu ketetapan Allah yang dikukuhkan berdasar ikhtiar makhluknya. Ikhtiar baru Allah tetapkan, diberikan jalan. Nah, kadang-kadang ikhtiar kita keliru, di situ diberikan hidayah untuk menunjukkan pada ikhtiar yang benar. Maka jodoh persoalan ikhtiarnya di Quran surah ke-49 ayat 13. Hei manusia, persoalan jodoh itu terbuka bagi siapapun. Ikhtiarnya terbuka, ya cari. Kata Allah, hei, saya wasiatkan kalian semua manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau kalian masih bingung cara berbakti, masih nggak senang dengan orang tua, ada yang memusuhi bahkan ke orang tua, ingat-ingat, ibu kamu itu ngandungnya susah. Bawa kamu kemana-mana dalam keadaan yang capek lelah. Miring kanan susah, kiri susah, berat menanggung kamu. Gak pernah dilepaskan, dibawa-bawa kemana-mana. Masak dibawa, mandi dibawa, ke dapur dibawa, belanja dibawa. Kemana dibawa? Itu yang disebut wahnan ala wahnin, susahnya berlipat. Jadi kalau Anda mau menyakiti ibu Anda, mikir dulu, ibu Anda itu memberikan perjuangan besar bagi Anda. Jadi kalau mau nyakitin sedetik saja, ingat ibumu yang pernah mengandungmu bagaimana susahnya. Dia bersabar dengan Anda berbulan-bulan. Masa Anda nggak bisa sabar dengan ibu Anda beberapa menit saja? Punya rezeki siapa? Allah. Karena itu Allah disebut Ar-Razzaq. Anda dekat dengan pimpinan, kan Anda mudah mengakses segala hal pada pimpinan Anda. Anda dekat dengan direktur, Anda mendapat kemudahan akses di perusahaan Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Anda dekat dengan dosen, diberikan bimbingan dari dosen, begini. Tapi Anda dekat dengan pemilik ilmu, Allah, langsung ditanamkan pada jiwa Anda. Nabi Muhammad orang paling takwa di muka bumi. Yang tahajudnya 1 rakaat sampai bengkak kakinya. Yang kalau sedekah tak tanggung-tanggung harta terbaiknya dikeluarkan. Lantas apa yang terjadi? Terjadilah percepatan pengetahuan. Bahkan ketika beliau kemudian setelah itu menerima wahyu, pengen cepat membacakan dengan lisannya. Sampai turun Quran surah ke-75 ayat 16-18. Tadinya pengen cepat dibacakan, cepat berusaha sendiri. Kata Allah, jangan, kamu ini orang paling takwa. Karena paling takwa. Jangan takut kehilangan rezeki. Jangan takut, karena semua akan diberikan sesuai dengan janji Allah. Nah, bagaimana cara kita mendapatnya? Turunlah Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nas, hai semua manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai semua manusia, kalau ingin dapat rezeki maka kerja. Ayo cari makan. Allah cuma minta bergerak aja, kerja. Kalau ada keluar dari diri kita untuk bekerja, bergerak aja, rezeki turun. Silakan kreatif, sekarang banyak kreativitas. Ada yang dengan peluit, 2.000, makasih Pak. 5.000, makasih Om. 10.000, makasih Bos. Tuh, dia jadi bos Anda tuh. Itu aja, sehari dapat berapa gitu. Ya. Jadi kalau bergerak sedikit aja, bergerak dapat. Kita ingat kata Allah, halalan thayyibah. Ambil dengan cara yang halal.